Halo guys, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Ferdiansah Alfarisi dari Prodi D4 Teknik Elektronika di kampus PSDKU Polinema, Kota Kediri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konduktor, isolator, dan semikonduktor. Untuk video lebih lengkapnya, silakan simak video berikut ini. Kita mulai dengan konduktor. Konduktor adalah suatu bahan atau material yang bisa menghantarkan arus listrik. Kenapa sih konduktor bisa menghantarkan arus listrik? Konduktor bisa menghantarkan arus listrik karena memiliki banyak elektron-elektron bebas sehingga mampu melepaskan elektron terluarnya. Syarat-syarat bahan konduktor. 1. Memiliki konduktivitas yang tinggi. Apa sih konduktivitas? Konduktivitas adalah ukuran kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan arus listrik. Kedua, adalah kekuatan mekanisnya yang tinggi. Ketiga, adalah koefisien muai panjangnya yang kecil. Dan keempat adalah modulus elastisitas yang cukup besar. Modulus elastisitas adalah angka yang digunakan untuk mengukur ketahanan bahan deformasi, elastis, atau bisa disebut juga modulus elastis adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Material atau bahan untuk konduktor di antara lain adalah yang paling bagus itu adalah perak dengan konduktivitas yang tertinggi, namun jarang digunakan karena harganya yang mahal. Dan biasanya yang digunakan umum adalah tembaga. Dia di bawahnya perak, tetapi dia harganya lebih murah dari perak dan oleh sebab itulah maka tembaga sering digunakan untuk menjadi bahan konduktor. Dan untuk contoh gambarnya silahkan kalian lihat pada layar. Oke, sekarang kita akan membahas tentang isolator. Isolator adalah bahan atau material yang tidak bisa atau sulit menghantarkan arus listrik. Pada isolator, susunan atomnya itu memiliki celah-celah energi yang besar, sehingga menyebabkan resistansi menjadi besar. Material-material dari isolator di antara lain adalah PVC, kertas, gelas, kaca, plastik, karet, keramik, dan sebagainya. Mengenal kode-kode pada kabel. Nomor 1 adalah NYM. N yaitu kabel dengan inti tembaga, Y adalah isolasi berbahan PVC, dan M adalah inti kabel lebih dari satu. Kabel NYM biasanya digunakan untuk instalasi listrik rumah atau gedung dan sistem tenaga. Yang kedua adalah NYY. N itu adalah kabel dengan inti tembaga, Y itu isolasi berbahan PVC, dan Y-nya lagi adalah isolasi luar yang berbahan PVC. Kabel NYY biasanya digunakan untuk instalasi perumahan, kantor, toko, dan sebagai standar PLN ataupun standar SNI. Yang ketiga adalah NYAF. N itu adalah kabel dengan inti tembaga, Y itu adalah isolasi berbahan PVC, dan A itu adalah kabel tunggal, dan F itu penghantar kawat halus atau serabut. Kabel NYF digunakan untuk instalasi perangkat elektronik dan listrik yang membutuhkan fleksibilitas tinggi, serta instalasi panel distribusi atau sebagai konektor dalam panel. Oke, kita beranjak kepada standar warna kabel. Standar warna kabel itu adalah ada dua, untuk DC dan AC. Ya, untuk DC adalah warna standar kabel untuk listrik DC adalah merah itu adalah positif, hitam itu adalah negatif, dan abu-abu atau putih itu adalah ground atau yang biasanya ditanam ke tanah atau netral. Standar warna kabel yang kedua adalah kabel untuk AC. Saya akan menunjukkan untuk yang 3 pas. Ya, yang pertama adalah hitam. Hitam itu untuk pas pertama atau R atau U. Merah adalah pas kedua, itu adalah S atau V. Terus biru adalah pas ketiga, T atau W. Nah, untuk yang putih itu adalah netral, hijau atau kuning hijau itu adalah ground. Tabel AWG dan cara pembacaannya. Yang pertama, kita akan menggunakan kabel AWG 1.
Kabel AWG1 mempunyai diameter 0,2893 inci, terus juga 7,34822 mm, terus untuk areanya itu adalah 42,2 mm persegi. Untuk resistansi ohmnya itu adalah 0,1239. Resistan ohm per kilometer itu adalah 0,406392, dan untuk max ampere atau arus yang maksimal yang bisa dilalui oleh kabel ini itu adalah 119 ampere. Untuk max frekuensinya itu adalah 325 Hz. Kabel yang kedua kita menggunakan kabel AWG yang kedua, yaitu diameternya hampir sama, yaitu 0,2576 inci, 6,54304 mm, dengan luas area adalah 33,6 mm persegi. Resistan ohm per 1000 feet itu adalah 0,1563. Resistansi per kilometer itu adalah 0,512664. Max current atau arus maksimal yang bisa dilalui kabel ini adalah 94 ampere, dan max frekuensi adalah 410 Hz. Oke, sekarang kita akan menginjak ke pembahasan yang terakhir, yaitu adalah semikonduktor. Semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator dan konduktor. Semikonduktor akan bersifat isolator pada temperatur rendah atau dingin. Sedangkan jika pada temperatur tinggi atau panas, dia akan bersifat konduktor. Macam-macam penggunaan semikonduktor pada rangkaian elektronika. Yang pertama adalah barium titanate. Biasanya digunakan untuk termistor atau PTC. Yang ketiga adalah cadmium sulfide, biasanya menggunakan sel fotokonduktif. Yang ketiga adalah germanium, biasanya digunakan untuk diode dan transistor. Yang keempat biasanya adalah silikon, digunakan untuk diode, transistor, dan IC juga. Terus juga ada silikon karbida, biasanya digunakan untuk varistor. Dan masih banyak penggunaan semikonduktor yang lainnya. Oke guys, gimana setelah melihat video tadi? Apakah Anda sedikit menambah ilmu? Ataukah sudah paham tentang konduktor, isolator, dan semikonduktor? Ya, jadi seperti itulah pembahasan yang saya sampaikan dalam video ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.